Selamat petang, jumpa lagi dalam Trending News edisi Selasa 23 April 2024 bersama saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Kami mulai berita pertama dari Malaysia. 2 helikopter Malaysia bertabrakan dan jatuh saat sesi latihan pada hari Selasa, menewaskan 10 orang di dalamnya. Selengkapnya bersama Roni. 2 helikopter militer Malaysia bertabrakan dan jatuh saat sesi latihan pada hari Selasa, menewaskan 10 orang di dalamnya. Helikopter tersebut sedang berlatih di Pangkalan Angkatan Laut di negara bagian Perak Utara untuk perayaan ulang tahun Angkatan Laut ke-90 bulan depan ketika kecelakaan itu terjadi, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan singkat. Semua korban dipastikan tewas di lokasi kejadian, seraya menambahkan bahwa jenazah telah dikirim ke rumah sakit untuk diidentifikasi. 7 anggota awak berada di helikopter operasi maritim AW139 dan 3 dari 1 helikopter lainnya. Pesawat tersebut diproduksi oleh AgustaWestland yang merupakan anak perusahaan kontraktor pertahanan Italia Leonardo. 3 awak lainnya berada di helikopter ringan Fennec yang diproduksi oleh konglomerat pertahanan multinasional Eropa Airbus. Media lokal melaporkan bahwa AW139 jatuh di kompleks olahraga Pangkalan Angkatan Laut, sementara Fennec menghantam kolam renang terdekat. Angkatan Laut mengatakan akan melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab kecelakaan itu. Ketegangan di kampus-kampus Amerika kian meningkat menyusul maraknya berbagai aksi mahasiswa pro-Palestina. Penangkapan lebih dari 100 mahasiswa di Universitas Columbia dan Yale tak menyurutkan mahasiswa lain di kampus-kampus top Amerika Serikat untuk membuat kemah-kemah mendukung Palestina di halaman masing-masing kampus. Berbagai aksi demo mahasiswa telah meningkatkan ketegangan di kampus-kampus Amerika Serikat. Kampus Columbia membatalkan kelas tatap muka, puluhan pengunjuk rasa ditangkap di Yale, dan gerbang menuju Harvard Yard ditutup untuk umum pada hari Senin ketika beberapa universitas paling bergengsi di AS berusaha meredakan ketegangan di kampus terkait perang Israel dengan Hamas. Meluasnya aksi mahasiswa tersebut menyusul penangkapan lebih dari 100 demonstran pro-Palestina yang berkemah di lapangan hijau kampus Columbia pekan lalu. Otoritas kampus memanggil polisi pada hari Kamis, sebuah tindakan yang tampaknya meningkatkan ketegangan dan memicu lebih banyak mahasiswa yang hadir pada akhir pekan. Hingga hari Senin, suasana tegang masih terasa di kampus Columbia di New York City, di mana gerbang kampus dikunci bagi siapa saja yang tidak memiliki kartu identitas sekolah dan protes pecah baik di dalam kampus maupun di luar. Pihak kampus mengaku berjuang untuk menentukan batas antara mengizinkan kebebasan berekspresi dan mempertahankan kampus yang aman dan inklusif. Aksi kekerasan dan penangkapan mahasiswa tersebut justru meluaskan gerakan untuk mendirikan perkemahan pro-Palestina di kampus-kampus lain, termasuk Universitas Michigan, Universitas New York, dan Institut Teknologi Massachusetts. Mahasiswa pro-Palestina menuntut agar kampus-kampus mereka mengutuk serangan Israel ke Gaza dan melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang menjual senjata ke Israel. Tak hanya soal kemanusiaan, perang punya dampak lingkungan jangka panjang. Menurut peneliti sejumlah negara-negara yang mengkalkulasi emisi rumah kaca dan penggunaan bahan bakar dalam aktivitas militer. Komunitas internasional didesak untuk membuat aturan yang lebih rinci menanggapi dampak perang terhadap perubahan iklim. Selengkapnya dalam liputan Voice of America berikut. Puing reruntuhan dari 170.000 gedung rusak akibat perang di Gaza bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi juga lingkungan. What the likelihood that there may be storage of chemicals, fuel tanks, or other materials that may then cause contamination. The environmental quality of existing groundwater supplies are already poor, and that's been exacerbated by the current conflict. Para peneliti mencoba memperhitungkan dampak lingkungan dari perang di Ukraina dan Timur Tengah.
Misalnya kebakaran hutan akibat perang dan polusi dari senjata adalah ancaman signifikan terhadap manusia, alam liar, dan ekosistem di Ukraina. Any ordnance which is explosive, when it explodes, it can start off new fires and it definitely produces more chemicals which come out. Penelitian terpisah di Eropa, Inggris, dan Amerika mencoba untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perang. Greenhouse gas emissions you don't measure directly, so you derive them from amount of fuel that has been used or the amount of fire. So we have different kind of sources. Penelitian lain menunjukkan dalam 18 bulan pertama saja, perang di Ukraina telah menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca dibandingkan emisi tahunan dari Austria, Portugal, dan Hungaria. Secara umum dampak lingkungan dari perang sulit untuk bisa diukur, meski sejumlah negara diwajibkan untuk melaporkan emisi gas rumah kaca dari negara mereka oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB, namun data yang dikumpulkan tidak berfokus pada aktivitas militer. Kurangnya pedoman internasional untuk mengukur emisi akibat konflik, akses terbatas untuk melakukan penelitian lapangan, dan kerahasiaan seputar operasi militer membuat estimasinya tidak tepat dan konklusif. If we haven't learned anything over the past few years, extreme weather events from floods to extreme temperatures to a whole host of salinity problems, this is at our front door. Dan masalah-masalah ini diharapkan akan jadi pemacu untuk bergerak lebih cepat dan tepat. International efforts will be needed from scientists, policymakers to develop some new guidelines. AS terlibat dalam perang di Ukraina dan Gaza, namun kepada VOA, Pentagon menyebut Departemen Pertahanan AS menangani ancaman perubahan iklim dengan serius. When it comes to climate change and the effect of climate change, the department has been very clear to include referencing it in our national defense strategy that we as a U.S. military need to adapt and be ready to address the kinds of challenges that climate change presents. Bahkan dengan data yang terbatas, Conflict and Environment Observatory memperkirakan aktivitas militer global bertanggung jawab atas 5,5% emisi gas rumah kaca tiap tahunnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Penemuan beberapa puncak gunung yang menyerupai bentuk piramida di Kabupaten Anlong, Provinsi Guizhou, telah menimbulkan kehebohan di internet dan membuat para netizen terkagum-kagum. Sebuah rekaman video drone tiba-tiba menjadi viral karena menunjukkan adanya pegunungan yang mirip piramida di Mesir. Video tersebut menyoroti puncaknya yang bersudut dan mengerucut dan bebatuan di pegunungan bertingkat-tingkat secara teratur, terlihat seperti tumpukan batu bata. Laman South China Morning Post melaporkan video itu memicu perdebatan di platform media sosial, dengan sejumlah pengguna berspekulasi gunung-gunung di wilayah Anlong itu mungkin menyimpan makam-makam kaisar kuno. Tujuannya untuk melihat piramida ini. Tempat ini bagus untuk pengamatan. Saya membawa drone ke sini dan terbang. Pesawat bisa difoto dengan kamera juga bagus. Setelah kedatangan kami sebagai wisatawan, kami dengan mudah memahami dan mengenal titik-titik baru, serta menemukan jalur ke gunung dengan lancar. Selanjutnya, kami menikmati piramida Anlong kami dari sudut pandang terbaik. Seorang ahli geologi dari Universitas Normal Guizhou, Profesor Zhou Qiwen, menyatakan bahwa piramida alami ini bukanlah hasil dari pembangunan artifisial atau lokasi makam kuno. Sebaliknya, mereka adalah contoh kemegahan alamiah. Hampir seluruh wilayah Guizhou terdiri dari pegunungan dan perbukitan, menciptakan lanskap yang menakjubkan. Pegunungan yang berbentuk kerucut piramida tersebut merupakan hasil dari pelarutan formasi batuan karbonat yang terjadi berulang dan bertahun-tahun. Saat ini di seberang gunung yang berbentuk piramida sedang dibangun jalur wisata dan gardu pandang. Infrastruktur pendukung seperti pusat layanan wisata dan juga toilet, sehingga siap menerima kunjungan wisatawan yang penasaran dengan gunung piramida di Cina ini. Sekian Trending News petang ini, Selasa 23 April 2024. Kita jumpa esok. Saya Rahul, salam.